Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Salah seorangnya adalah mantan staf khusus Nadiem Makarim Juristan. Hasil pemeriksaan penyidik menemukan Nadiem dan anak buahnya membuat grup WhatsApp Mas Menteri Kortim membahas pengadaan laptop Chromebook jauh-jauh hari sebelum Nadiem dilantik menjadi Mendikbudristek. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Selasa 15 Juli 2025, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pada pemeriksaan kedua ini, Nadiem dimintai keterangannya oleh penyidik selama kurang lebih 9 jam dari pagi hingga sore hari di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. Usai diperiksa kepada awak media, Nadiem mengaku berterima kasih kepada Kejagung yang telah memberinya kesempatan untuk kembali memperjelas kasus yang tengah diusut Kejagung. Namun tak lama berselang, Nadiem pun berpamitan dan mengaku harus segera kembali ke keluarganya. Panggilan kedua saya, dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Pak, terima kasih Pak. Usai memeriksa Nadiem, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. 3 tersangka langsung ditahan oleh penyidik, sementara seorang lainnya yakni Juristan statusnya masih buron karena berada di luar negeri. 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Dikdasmen tahun 2020-2021 Sri Wahyuningsi, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 Multiansyah, staf khusus Nadiem bidang pemerintahan Juristan dan konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi untuk Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Praktik korupsi yang dilakukan ke-4 tersangka tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 1,9 triliun rupiah. Hasil penyidikan mengungkap proyek digitalisasi pendidikan ternyata sudah direncanakan Nadiem sebelum dirinya menjabat sebagai menteri. Pada Agustus 2019, Nadiem bersama orang kepercayaannya berinisial FM disebut telah membuat grup percakapan di aplikasi WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim. Di dalamnya sudah dibahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Seperti diketahui, Nadiem diangkat menjadi menteri pada Desember 2019. Pembahasan digitalisasi pendidikan dengan menggunakan Chromebook dilakukan oleh staf khusus Nadiem Juristan. Nadiem juga sempat membicarakan proyek ini dengan pihak Google pada Februari dan April 2020 lalu. Keadaan laptop dengan sistem operasional khusus ini berlangsung dari 2020 sampai 2022. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona, membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019, 6 diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Kejagung sudah 2 kali memeriksa Nadiem dalam statusnya sebagai saksi. Rencananya, Kejagung akan kembali memeriksa Nadiem namun belum menentukan jadwal pastinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jauh sebelum dilantik menjadi menteri, Nadiem Makarim bersama orang kepercayaannya disebut sudah membuat grup percakapan WhatsApp yang isinya membahas pengadaan laptop Chromebook. Saat ini orang kepercayaan Nadiem sudah menjadi tersangka, sementara Kejaksaan Agung memeriksa Nadiem Makarim sebagai saksi. Kemana arah penyidikan Kejagung selanjutnya, kita membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat sore. Sore, Mas. Ya, Mas Yudi, kemarin Kejagung menetapkan 4 tersangka ya yang disebut-sebut diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Ada mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, ada mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama,
ada mantan staf khusus Nadiem Makarim, dan ada konsultan teknologi Kemendikbudristek. Kalau Anda melihat bangunan penyidikan ini, apakah kemudian memang Kejagung sudah makin menemukan alat bukti yang kuat untuk membuka terang benderang, atau seperti apa Anda lihat? Ya, berdasarkan konstruksi kasus yang disampaikan oleh Pak Kauhar ya selaku Direktur Penyidikan Kejagung ya kepada kita saat penetapan tersangka, saya melihat perbuatan-perbuatan dari para tersangka ini termasuk yang lain yang belum jadi tersangka yang terlibat di dalam perkara ini itu sudah sangat terang benderang loh. Banyak hal yang didapatkan oleh kejaksaan bukan hanya dari dokumen-dokumen legal formal ya, tetapi juga dari keterangan-keterangan saksi, sehingga ya kita bisa melihat bagaimana ternyata ya proyek ini sudah direncanakan bahkan sebelum ya Nadiem Makarim menjadi menteri, bahkan sudah ada grup WA ya, artinya 2 bulan mereka kemudian merencanakan tentang Chromebook ini. Kemudian juga ada pertemuan-pertemuan Nadiem dengan pihak Google seperti itu, bahkan ada Zoom-nya. Jadi saya pikir kalau melihat dari konstruksinya, saya melihat ada klaster intelektual dader ya, ada klaster yang merupakan koordinator ya, dan ada klaster yang merupakan eksekutor. Ini kita masih bicara yang di dalam lingkungan Kementerian Kebudayaan ya, belum dari vendor-vendornya. Tetapi kalau dari 4 tersangka ini, saya melihat ya ini masih operator yang dipercaya ya, yaitu Yuristan. Kemudian juga yang lainnya, yang 2 orang itu adalah ASN-nya ya, Direktur Eselon 2 sebagai eksekutor, termasuk juga Ibrahim ini yang merupakan tim IT ya, karena tugasnya kan untuk kemudian mengubah ya spesifikasi yang sebelumnya tidak efektif ya menjadi ya dipaksakan untuk menjadi Chromebook. Ya kita tinggal menunggu aja nih begitu banyaknya perbuatan dari mantan menteri ya Pak Nadiem ini, menarik juga ketika dia belum juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, karena dia adalah yang punya kewenangan dan dia juga yang istilahnya paling tinggi dalam rantai birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Begitu, Mas. Kalau kita mau tetap membuka praduga tak bersalah ya Mas Yudi, 2 kali Nadiem Makarim diperiksa oleh Kejagung, itu 23 Juni dan 15 Juli. Bahkan itu ada yang menyebut 9 jam, 10 jam. Tadinya ada beberapa orang berspekulasi bahwa ini mungkin di ujungnya langsung ditetapkan tersangka, mungkin langsung ditahan. Tapi ternyata tidak. Lalu saat ini sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Ini yang belum dimiliki Kejaksaan Agung adalah alat bukti yang kuat, 2 minimal alat bukti yang kuat untuk kemudian mentersangkakan seorang Nadiem, atau memang buktinya tidak ada? Ya, kalau melihat dari perbuatan-perbuatan dari Pak Nadiem ini yang disampaikan oleh kejaksaan, saya pikir bukti-buktinya sebenarnya sudah ada. Ini kan yang menarik ya. Apakah ini adalah strategi dari kejaksaan untuk makan bubur gitu ya, strateginya yaitu dari pinggir dulu baru ke tengah, itu yang pertama. Ataupun yang kedua, ya apakah menunggu ya kehadiran dari Yuristan seperti yang saya sampaikan bahwa peran sentral ya untuk perkara ini ya selain dari Pak Nadiem itu kan ada Yuristan gitu ya, sehingga Yuristan yang saat ini berada di luar negeri bisa jadi itu tinggal apakah kejaksaan menunggu dia ya untuk bisa datang ke Indonesia, yang bagi saya pasti akan sangat rumit ya untuk memulangkan, apalagi kan dia tentu tidak kooperatif sehingga ditetapkan sebagai buron. Dan kalau memang kita ingin memulangkan, memang strategi jaksa juga udah tepat ya, langsung menetapkan sebagai tersangka supaya dan DPO supaya bisa meminta bantuan ekstradisi. Kalau misalnya dia di negara-negara yang ekstradisi ya, misalnya dia di Australia gitu ya. Tapi kan ekstradisi itu kan butuh waktu yang lama. Paulus Thanos saja sampai saat ini di Singapura belum berhasil kita pulangkan. Sudah 3 bulan atau 4 bulan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa apakah dengan penetapan 4 orang tersangka ini adalah strategi Kejaksaan Agung untuk ya menetapkan tersangka dari level paling bawah dulu, yang perbuatan-perbuatan mereka sudah sangat lengkap ya, karena kan kalau kita lihat dari eselon
dua yang ditetapkan sebagai tersangka, emang itu ada penanggung jawab ya terkait dengan anggaran maupun terkait dengan proyek. Sementara perbuatan dari Ibrahim sudah jelas sekali karena dia konsultan teknis gitu ya terkait dengan mengapa harus Chromebook. Sementara Yuristan ya kalau kita lihat dari konstruksinya ya dia adalah koordinator yang untuk menggolkan menjadi Chromebook, padahal dikatakan itu tidak efektif karena pernah ada uji petik ataupun uji coba pada periode sebelumnya 1000 laptop ya. Bagaimana yang tidak efektif, akhirnya kita melihat kerugian negaranya itu sampai 1,9 triliun gitu ya dengan jumlah laptop sebanyak 1,2 juta. Begitu, Mas. Mas Yudi, Kejaksaan kemarin menyebutkan bahwa ada grup WA ya yang sudah ada bahkan sebelum Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri. Beberapa orang kemudian menjadi bertanya-tanya, itu bagaimana bisa dilakukan sekitar 1 atau 2 tahun sebelum seorang Nadiem menjadi menteri? Itu bagaimana Mas Yudi? Kalau tidak salah 2 bulan ya. Oh 2 bulan, oke. Ya, ini yang menarik ya. Berarti kan sebelum 2 bulan sebelum pelantikan menteri, Nadiem udah tahu dia menjadi menteri. Itu yang pertama. Ya, kemudian kedua, menarik juga ketika kita melihat udah bikin grup WA, berarti sudah tahu akan ada anggaran sebanyak 9 triliun lebih itu. Ya, padahal kita tahu bahwa sebelumnya pada saat 2018 ketika uji petik dan itu gagal, ya harusnya kan proyek berhenti, anggaran untuk Chromebook tidak lanjut. Tapi kemudian lanjut sampai kemudian 1,2 juta ini dibeli laptop Chromebooknya. Ini kan menarik ya. Ini yang menurut saya juga harus telusuri dari 6 vendor yang menyediakan. Jangan-jangan vendor-vendor ini udah siap kemudian laptop-laptopnya sehingga harus dibeli oleh pemerintah karena sampai saat ini kan kita kalau misalnya Chromebook dijual pasaran, siapa yang mampu menyerap 1,2 juta laptop seperti itu, Mas. Jadi ini sangat menarik bahwa perencanaan ini pernah saya temukan ketika kasus proyek IKTP, ketika saya menangani dengan teman-teman, di mana waktu itu ada yang namanya Ruko Fatmawati konsorsium saat itu, di mana waktu itu anggaran belum ada, proyeknya masih sama juga ada uji petik, tapi kemudian sudah berani untuk berkumpul dan kemudian merencanakan bagaimana korupsi dalam proyek ini. Jadi saya pikir ini adalah hal yang menarik bahwa korupsinya sudah direncanakan dari bahkan sebelum menjadi menteri. Tapi itu kan sebenarnya belum terlalu kuat. Nah, itu diperkuat dengan setelah menjadi menteri apa yang dilakukan, yaitu kemudian ada Zoom ya kan, kemuan bertemu dengan pihak Google. Jadi saya pikir seharusnya bukti-bukti ini sudah banyak ya yang dipunya oleh Kejaksaan Agung, tapi ya saya pikir memang ini adalah kewenangan dari penyidik ya. Kapan mereka menetapkan tersangka tentu kita serahkan ya, karena pasti alasannya kan belum ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Begitu, Mas. Mas Yudi, ada pertanyaan begini. Ini kan pada beberapa waktu yang lalu ya, kalau tidak salah selesai diperiksa yang pertama kali, Nadiem Makarim mengatakan bahwa pengadaan laptop ini itu dalam koordinasi dan diawasi. Ini saya mengutip ucapannya, diawasi oleh Kejaksaan Agung melalui Jamdatun, kemudian juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Dan Nadiem juga menegaskan Chromebook dipilih karena lebih murah dibanding sistem operasi lain. Ini apakah itu memang hanya klaim sepihak seorang Nadiem atau memang itu sudah dilakukan tapi dari Kejagung misalnya yang tadi disebut Jamdatun agak lolos juga. Bagaimana tuh Mas Yudi? Ya Mas, kalau kita bicara mengenai pendampingan, ya banyak lembaga negara yang pendampingan terkait dengan pencegahan adanya penyimpangan, adanya fraud, adanya hal-hal yang tidak yang tidak patuh terhadap SOP dan sebagainya. Namun kan mereka hanya diberikan dokumen, mereka hanya diberikan hal-hal yang bisa terlihat ya terkait dengan tata kelola proses ya kan terkait pengadaan. Tetapi kan mereka tidak tahu ya bagaimana ya di balik layar itu semua. Pasti tidak akan diceritakan, tidak terbuka. Ya, seperti misalnya saya sekarang dengan teman-teman melakukan pendampingan upaya tata kelola ya. Yang kita tahu kan yang hanya di depan kita. Kita ternyata kan baru proses penyidikan ini tahu, oh ternyata proyek ini sudah ada grup WA 2 bulan sebelumnya. Oh ternyata ada pertemuan
antara menteri dengan pihak Google. Oh ternyata ada Zoom meeting, ya kan? Pasti itu nggak akan diceritakan kepada teman-teman yang kemudian mendampingi proyek pada saat itu. Sama kayak proyek IKTP juga gitu, Mas. Ada pendampingan dari lembaga negara ya, tapi kemudian tetap kita periksa ya orang-orang tersebut. Sama, mereka tidak tahu bahwa di balik itu sudah direncanakan siapa yang vendornya, sudah direncanakan karena mereka hanya lebih banyak ke proses tata kelolanya, apakah sudah dilakukan yang benar, bagaimana penunjukannya dan sebagainya. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, ya memang kadang-kadang pendampingan ini kalau kita melihat ya bahwa ternyata sudah ada direncanakan korupsinya dari awal, itu pendampingan ini hanya sebagai apa ya? Formalitas. Iya, formalitas. Oh, sudah didampingi kok, gitu kan? Jadi itu hanya formalitas sebagai tameng, gitu kan? Padahal di balik itu ada sesuatu yang lebih besar, yaitu tindak pidana korupsi. Termasuk tadi harga murah. Harga murah kan klaimnya dia, gitu ya, alibinya. Karena hasil dari perhitungan kejaksaan kan sampai 1,9 triliun, artinya 20% loh dari nilai proyek. Ini kan sangat luar biasa terkait dengan temuan kerugian keuangan negaranya, Mas. Baik, kita tunggu berarti sama-sama kelanjutan proses ini supaya kita tahu terang benderang terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Terima kasih Mas Yudi Purnomo sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.